Halo semuanya, kembali lagi di channel pembelajaran ini. Kali ini kita teruskan materi kita di pekan ke-13 manajemen keuangan ya. Setelah pekan-pekan sebelumnya kita membahas tentang project financing di tingkatan proyek. Kali ini kita akan membahas corporate financing di tingkatan perusahaan, yaitu dengan melakukan penyusunan financial forecasting, perencanaan keuangan, dan peramalan. Nah, untuk apa tujuan kita mempelajari financial forecasting and planning ini? Tujuan kita adalah untuk menghitung, mengestimasi, memperkirakan future financing requirements. Jadi berapa sih kebutuhan pembiayaan perusahaan di masa depan, dan kemudian dari perhitungan ini kita bisa membuat perkiraan tentang kapan ke financing itu dibutuhkan, gitu ya. Jadi kita hitung, kita ketahui berapa dibutuhkan dan kapan. Nah, ini ada 3 jenis planning atau perencanaan itu. Yang pertama adalah strategic planning. Strategic planning ini atau perencanaan strategis ini very general. Jadi dia itu sangat umum, dia itu menjadi dasar, menjadi fondasi gitu ya, menjadi acuan bagaimana perusahaan merencanakan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan ya di masa depan. Jadi ini jadi semacam acuan gitu, guidance. Ini prakteknya kita bisa lihat kalau di perusahaan ada ART perusahaan ya, atau dokumen pendirian perusahaan. Nah, ini ada di sana. Apa sih tujuan perusahaan itu dibentuk, mau berbisnis di bidang apa, apa value yang dibuat atau ditanam di perusahaan itu, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut strategic planning. Kemudian yang kedua itu long term financial planning. Nah, ini yang akan kita bahas jauh di bab ini ya, di materi manajemen keuangan kali ini. Jadi long term financial planning itu kira-kira perspektif waktunya gitu ya, antara 3 sampai 5 tahun ke depan. Jadi perencanaan keuangan perusahaan 3 sampai 5 tahun ke depan itu kita buat di long term financial planning. Dan apa yang dilakukan di long term financial planning ini, kita akan menyusun pro forma gitu ya. Pro forma itu berarti perkiraan ya, perkiraan income statement, berarti laporan laba rugi, dan balance sheet neraca. Ini yang akan dibuat 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, apa yang dilakukan di long term financial planning ini, langkah-langkahnya bagaimana? Itu melakukannya ada 3 basic steps, ada 3 langkah dasar. Yang pertama adalah kita susun atau kita identifikasi, kita tentukan kenaikan dari sales forecast. Berapa 3 atau 5 tahun ke depan kira-kira sales atau revenue kita itu akan naik, revenue perusahaan itu akan naik. Nah, ini caranya ada beberapa. Yang pertama, kita bisa gunakan tren kenaikan penjualan di masa lalu, di tahun-tahun sebelumnya, historical. Ini kalau stable revenue atau stable income perusahaannya itu defensif, yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ini kita bisa pakai past trend in sales ini, karena ya relatif dia akan mencapai kenaikan sales yang seragam atau sama dari tahun-tahun sebelumnya, karena memang demand-nya itu selalu ada, dan ya jumlahnya dari permintaan itu bisa dikatakan stabil. Nah, selain past trend in sales ini, kita juga bisa gunakan atau kita bisa pertimbangkan influence gitu ya, atau pengaruh dari kira-kira di masa depan ini ada event apa atau ada kejadian apa yang akan mempengaruhi secara signifikan, secara material dari kenaikan sales. Nah, ini misalnya kalau hari-hari ini kita melihat kan semua kegiatan banyak dibatasi dengan atau banyak dilakukan dengan media online, dengan komunikasi
jarak jauh dengan internet gitu ya. Nah itu berarti menjadikan perusahaan harus berpikir ke arah sini nih, harus berpikir ke arah bagaimana mengantisipasi penjualan dengan menggunakan teknologi informasi karena situasi pandemi yang terjadi seperti sekarang ini. Nah itu yang contoh bagaimana kemudian anticipated events yang terjadi itu kemudian kita harus perhitungkan untuk me-forecast sales. Itu yang pertama. Sekali lagi, construct sales forecast. Yang kedua, prepare for pro forma financial statement. Jadi kita susun laporan keuangan pro forma atau laporan keuangan prediksi. Nah, bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya yang pertama adalah kita tentukan, kita hitung gitu ya, kita perkirakan aset yang digunakan atau aset yang dibutuhkan untuk mengenerate sales. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita ngomongin sales forecast di sini, yang di poin yang pertama, ini hanya akan bisa naik kalau didukung oleh aset. Tidak mungkin sales ini naik dengan sendirinya, pasti didukung oleh aset gitu ya. Nah, berapa kebutuhan aset ini yang kita hitung di langkah kedua bagian pertama ini. Jadi kita hitung aset yang dibutuhkan untuk mensupport forecast atau mensupport asumsi dari kenaikan sales. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kemudian kita menghitung kebutuhan aset ini. Nah, penghitungan atau identifikasi atau penentuan aset yang dibutuhkan untuk mengenerate sales di masa depan itu dicari dengan satu teknik yang namanya percent of sales method. Jadi semua expense, asset, liabilities untuk laporan keuangan di masa depan itu dihitung dari percentage of sales, dari persentase dari penjualan. Nah ini nanti ada file Excel yang akan kita bahas ya untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang bagaimana metode percent of sales method ini dijalankan. Terus yang kemudian yang ketiga, setelah kita bisa membuat laporan keuangan pro forma, kemudian kita baru hitung financing needs, berapa financing yang dibutuhkan, berapa pembiayaan yang dibutuhkan untuk membiayai aset ini. Ini nanti kita bisa hitung dengan menggunakan discretionary financing needs namanya, yang kita hitung berdasarkan pro forma financial statement yang kita susun di atasnya yang menggunakan percentage of sales method. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita gunakan short term atau kita susun short term financial planning. Jadi setelah strategic planning yang sangat-sangat general, long term financial planning 3-5 tahun, kemudian kita susun juga short term, yaitu yang jangkanya adalah 1 tahun atau kurang. Jadi very detail, sangat-sangat rinci. Apa isinya? Isinya adalah kira-kira kebutuhan arus kas perusahaan dalam beroperasi dalam periode 1 tahun. Makanya kemudian juga disebut sebagai cash budget yang diperlukan sehari-hari begitu ya. Nah, sehari-harinya ini dalam periode 1 tahun. Apa yang termasuk di cash budget ini? Ada cash receipt, ada cash disbursement, jadi penerimaan cash disbursement itu pengeluaran kas, perubahan cash, net change in cash ya, dan new financing needed yang digunakan dalam pembiayaan cash budget dalam periode 1 tahun itu. Kenapa kita menyusun cash budget ini? Jadi cash budget ini kita gunakan untuk memprediksi jumlah dan kapan perusahaan itu membutuhkan financing, sekaligus untuk memonitor dan melakukan pengendalian ya, melakukan kontrol dari kegiatan perusahaan. Jadi dalam 1 tahun itu ada penjualan berapa, itu masuk dalam cash receipt gitu ya, perkiraan atau rencana cash receipt itu kemudian ditandingkan dengan cash disbursement
bayar sewa, bayar gaji pegawai, bayar pajak, bayar rental, bayar listrik, gitu-gitu harus match kan ya, cost against revenue. Nah, itu dibutuhkan satu perencanaan yang tertuang dalam cash budget ini dalam 1 tahun, sehingga hari ke hari dari kinerja perusahaan itu bisa dikontrol. Jangan sampai miss, jangan sampai cost-nya udah keluar banyak tapi revenue-nya seret, mandek, nggak masuk gitu ya. Nah, itu nanti malah akan menjadi beban atau akan membuat perusahaan bermasalah kinerja keuangannya. Nah, begitu untuk poin atau teori dari financial forecasting and planning. Berikutnya nanti kita bahas yang long term financial planning tadi ya, yang dengan percentage of sales method di file Excel di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komen di bawah. Terima kasih.